ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Baik, wala ya'tamu rajulun bimra'atin. Kata beliau, tidak syah bila seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Iya. Jadi kalau dia laki-laki, nggak boleh dia bermakmum kepada perempuan. Karena Allah firman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang menegakkan perempuan. La yufliha qaumun wallau amruhum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang perempuan. Iya. Dan perkara sholat ini perkara besar ya. Kemudian dari sudut lain juga, perempuan itu tidak cocok di depan laki-laki. Karena pada saat sujud atau yang semisal dengannya kadang khawatir ada dari auratnya yang kelihatan. Atau yang semisal dengan itu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala qari'un bi ummiyin. Ya, dan tidak syah juga seorang yang pandai membaca, dia sholat di belakang ummi, orang yang tidak pandai membacanya. Ya, tidak pandai membaca, dan khususnya di sini membaca surah Al-Fatihah ya, khususnya. Karena inti keabsahan pada surah Al-Fatihahnya. Jadi orang yang qari itu tidak syah sholat di belakang ummi. Ummi ini dia baca Al-Fatihah kadang salah penyebutan harakatnya, apa penyebutan hurufnya. Ya, ain dia baca alif misalnya. Dia baca alif. Shad misalnya dia baca sin, atau ta dia baca ta. Nah, itu tidak cocok ya, tidak syah. Atau dia ada tasydid, dia tinggalkan tasydidnya, paling banyak waladhdallin, harus jadi tasydid di situ, dia tidak membaca tasydid waladhdallin gitu. Nah, itu tidak syah sholatnya. Maka orang yang qari itu jangan dia diimami oleh orang yang tidak pandai membaca. Karena di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam satu kaum adalah orang yang paling pandai membaca kitab Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Iya. Kata beliau, tempat mana saja yang ditempati oleh seorang makmum yang mengerjakan sholat di masjid dengan mengikuti imam, iya, adalah syah bagi makmum itu sepanjang dia tidak mendahului imam. Jadi kalau misalnya ada sholat berjamaah, dia berada di mana saja dari masjid nggak ada masalah. Tapi syaratnya jangan dia dahulu imam. Tidak boleh dia dahulu imam. Sebab ini sholat berjamaah, makmum itu tugasnya mengikuti imam. Tugasnya mengikuti imam. Iya. Baik. Dan di sini yang kadang banyak terjadi kesalahannya, karena makmumnya ini kadang tidak memperhatikan bahwa dirinya makmum. Imam itu diikuti, jadi maksudnya dilakukan sesuatu setelahnya. Ya, apakah dengan melihat langsung gerakannya, atau mendengar suaranya, atau dia lihat di soft di depannya. Nah, sekarang imam misalnya bertakbir Allahu Akbar, ruku, itu sudah selesai takbirnya. Tapi dia lihat di depannya,
Tidak juga langsung dia turun, sebab imam itu kadang dia takbirnya agak di depan atau mendekati belakang. Iya. Jadi kalau dia agak di depan, dia langsung turun, mungkin dia mendahului imamnya. Tapi yang menjadi ukuran dia lihat di imamnya di depan dia. Kalau dia bisa lihat langsung. Kalau tidak dia lihat di soft setelahnya. Soft di belakang imam. Nah, begitu caranya. Supaya dia pastikan bahwa imamnya ini sudah betul apa? Melakukan gerakannya. Ya, sebab bahasanya itu apa, idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u. Kalau dia takbir ikut kalian bertakbir, kalau dia ruku ikut kalian ruku. Bahasanya itu fi'il madhi. Kalau dia sudah takbir, sudah selesai takbir ikut takbir. Sudah selesai ruku ikut ruku. Ya, begitu ketentuannya. Jadi sepanjang dia tidak mendahului imamnya, ya, maka apa namanya, dia syah salatnya. Baik. Dan di sini ya taqaddam alaihi, ya mungkin juga dari maknanya tempat berdirinya itu tidak mendahului imam. Tempat berdirinya tidak mendahului imam. Karena imam itu tidak boleh didahului dalam berdiri. Kapan dia dahului imam dalam berdiri, lebih di depannya, maka batal sholatnya. Akan batal sholatnya. Iya. Batasan maksimal bersama imam itu sejajar dengannya. Itu batasan maksimal. Bersama imam adalah sejajar dengannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib ketika menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada saat beliau sakit. Itu mereka sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau dia apa namanya, sifatnya sejajar, maka tidak ada masalah. Itu batas paling maksimal. Batas paling maksimalnya. Baik. Dan tidak boleh dia dahului. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza shalla kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wa la hailun hunaka jaz. Bila dia mengerjakan sholat di luar area masjid tetapi dekat dengan masjid, dalam keadaan mengetahui sholat sang imam dan tidak ada perantara di situ, hal itu diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan. Iya. Ini sekarang imamnya sholat di masjid dan makmumnya di luar masjid. Atau sebaliknya. Ya, yang penting dekat. Dan si makmum tahu sholatnya si imam. Tahu sholatnya. Bagaimana dia tahu? Apakah dia lihat, dia dengar, ini dia tahu. Dan tidak ada pembatas yang membedakan. Ya. Yang memisah. Pembatas ini pembatas yang menyebabkan dia apa namanya, tidak bisa mengikuti atau menyaksikan. Maka jaz, boleh untuk dia bermakmum dengan imam tersebut. Iya. Jadi ini ketentuannya dia dekat, bersambung, kemudian maknanya itu sholat berjamaah, itu dasar pendalilannya. Ini sholat berjamaah. Berjamaah itu ada kesamaan, kedekatan. Iya, kedekatan. Makanya sebagian ulama itu melihat kadar amannya. Misalnya antara lantai 1 dan lantai 2 itu ada celah menuju ke sana. Ya biasanya kan ada tangga ya. Atau ada celah seperti ini sebagian masjid. Tapi kalau enggak ada tangganya menyambung. Atau dari atas masih kelihatan. Ya. Atau dia melihat misalnya tertutup tapi kaca di depannya. Dia lihat makmum di depan. Terpisah dari kaca, dia masih bisa melihat. Baik. Maka itu bentuk-bentuk dari bersambung. Itu tidak ada masalah.
Itu masih masuk di dalam ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Baik. Sebagaimana kalau misalnya seorang imam dia bermakmum atau seorang makmum bermakmum kepada imam yang sholat sunnah, itu dibolehkan, tidak ada masalah. Jadi antara imam dan makmum itu boleh berbeda niat. Sebagaimana yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia sholat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia pulang ke masjid tempat dia tinggal, lalu beliau menjadi imam untuk orang-orang yang baru sholat Isya. Jadi bagi Mu'adz bin Jabal, sholatnya bersama Nabi itu sholat wajibnya, dan sholatnya bersama kaumnya itu adalah sholat sunnah. Dan perbedaan niat antara imam dan makmum itu tidak ada masalah. Karena yang dilihat pada sholat berjamaah adalah kebersamaannya. Ada imam yang diikuti dan ada makmum yang mengikuti imam. Baik.